Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Rizky Muyaning Yulita. Di sini saya akan membahas tentang gotong royong melawan COVID-19. Sebelum saya membahas ke sana, saya akan menjelaskan ke kalian apa itu COVID-19. Jadi COVID-19 adalah salah satu virus yang menyerang sistem pernafasan pada manusia yang dapat menyebabkan kematian jika virus ini tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Dan virus ini tuh pertama kali tuh ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir 2019 lalu. Dan di Indonesia sendiri virus ini tuh pertama kali tuh ditemukan pada 2 warga Depok, Jawa Barat pada awal Maret lalu. Hingga pada saat ini tuh virus ini tuh belum ditemukan penangkalnya loh guys. Jadi virus COVID-19 ini tuh sudah berdampak sangat besar di Indonesia. Seperti contohnya itu di dalam bidang perekonomian, yaitu banyaknya karyawan yang di PHK, yang kedua terjadi peliburan kerja, yang ketiga itu banyak masyarakat yang menganggur dan kehilangan pekerjaannya, yang keempat itu di dalam sektor pariwisata dan penerbangan itu tuh penumpangnya menjadi sepi, dan yang kelima penghasilan pedagang kecil tuh juga tiap harinya terus menurun karena kurangnya pembeli. Dan yang keenam itu ojek online itu juga sepi penumpangnya. Selain di bidang perekonomian, COVID-19 ini tuh juga berdampak pada kebijakan pemerintah. Sebagai contohnya social distancing, yaitu itu terjadinya peliburan sekolah, tempat kerja, tempat pariwisata, lalu juga terjadi isolasi dan karantina, dan pembatasan untuk transportasi umum. Lalu juga pajak pembangunan ditanggung oleh pemerintah dan keringanan untuk membayar kredit. Jadi bagaimana sih cara bergotong royong melawan COVID-19? Jadi menurut aku itu semua itu berawal dari diri kita sendiri ya. Kalau kita bisa menjaga diri kita sendiri, maka otomatis kita juga menjaga orang yang ada di sekeliling kita dari COVID-19. Dengan cara yang pertama, sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir. Cara ini tuh cukup ampuh untuk menghindari diri kita itu dari virus-virus yang ada di sekitar kita, bukan hanya COVID-19 ya. Dan yang kedua itu tuh dengan cara menggunakan antiseptik. Jika kita dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mencuci tangan, jadi kita tuh bisa menggantinya dengan antiseptik atau hand sanitizer. Setelah kita itu memegang benda-benda apapun, sebelum kita makan atau setelah makan, kita itu harus rajin-rajin mencuci tangan atau pakai hand sanitizer ya guys. Dan yang ketiga adalah menggunakan masker saat kita keluar rumah. Apalagi yang lagi booming saat ini tuh kan masker kain. Selain harganya yang terjangkau, juga bisa dicuci kembali. Dan yang keempat adalah hindari kontak fisik. Jadi itu kita itu harus sebisa mungkin untuk tidak bersalaman dengan orang lain. Dan yang kedua, cium pipi kanan, cium pipi kiri atau cipika-cipiki. Dan yang ketiga itu kita itu jangan berpelukan dengan orang yang kita ketemui di luar rumah ya. Dan yang kelima itu adalah stay at home. Jadi kita itu harus meminimalisir untuk keluar rumah. Kita boleh keluar rumah itu dalam keadaan darurat, seperti kita itu mau berbelanja kebutuhan pokok itu baru boleh ya. Tapi itu jangan lupa kalian harus tetap pakai masker. Dan yang keenam adalah hindari keramaian. Karena tempat ramai itu adalah bisa jadi itu sumber penularan COVID-19 yang kita tidak tahu loh ya. Dan yang ketujuh adalah kita itu harus menjaga diri kita, mengkonsumsi makanan yang bergizi, menjaga imun tubuh kita, dan kita itu harus rajin-rajin olahraga ya, karena ini tuh bisa menjadi benteng buat diri kita sendiri. Oke, cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kata-kata yang tidak mengenakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.